Hai semua, selamat datang kembali di channel Meatbox. Kita semua pastinya udah tahu ya, kisah-kisah heroik yang dilakukan kaum wanita memang sudah ada sejak zaman dulu. Dan banyak banget pahlawan-pahlawan wanita yang menginspirasi dan membawa perubahan untuk negaranya maupun tentang pandangan orang-orang terhadap image kaum wanita. Salah satunya tokoh yang akan gua bahas sekarang, yaitu Boudica, si ratu perang Inggris dari suku Iceni, yang dianggap sebagai pahlawan yang paling ikonik dalam sejarah bangsa Inggris. Boudica terkenal dengan kepemimpinannya dalam pemberontakan melawan penjajahan Kekaisaran Romawi di tahun 60-an Masehi. Dan kaisar yang memimpin bangsa Roma pada saat itu adalah Nero, salah satu kaisar Roma terkejam yang pernah ada. Ya, lu paham sendirilah gimana nih kaisar. Walaupun Boudica sendiri harus kalah di pertempuran terakhirnya, namun aksi pemberontakannya yang berani melawan Kekaisaran Romawi membawa banyak banget perubahan untuk negaranya, serta menjadi citra yang sangat dijunjung tinggi oleh bangsa Inggris sampai sekarang, sekaligus menjadi simbol dari kekuatan perempuan. Oke lah, daripada kelamaan intro, silahkan siapin cemilan, kopi, dan headset biar kalian makin enjoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah, langsung kita gas aja ke pembahasannya. Enjoy. Nggak ada info yang jelas tentang kapan dan di mana dia lahir, tapi dikatakan Boudica lahir pada sekitaran tahun 30-an Masehi. Saking ikoniknya sosok Boudica ini, sampai-sampai sejarah dia ditulis dan disebarluaskan langsung oleh dua orang penulis ternama Roma sendiri. Yang pertama, Cornelius Tacitus. Dia menulis semua perjuangan Boudica dalam dua buah buku. Yang pertama, Agricola, yang ditulis di tahun 98 Masehi, dan The Annals pada tahun 109 Masehi. Judul buku yang kedua agak gimana gitu ya. Dan yang kedua adalah Cassius Dio dalam bukunya yang berjudul The Roman History yang ditulis pada tahun 163 Masehi. Boudica sendiri adalah seorang ratu dari bangsa atau suku Iceni yang ada di daerah Celtic. Menurut apa yang ditulis Cassius Dio, sosok Boudica digambarkan sebagai wanita tinggi besar dengan pandangan mata yang tajam, suara yang berat, dan rambut berwarna merah sepinggang. Dia memiliki dua putri yang tidak diketahui namanya, dan bersama suaminya yang menikahinya saat berusia 18 tahun bernama Prusatagus, mereka memimpin bangsanya dengan damai. Namun sayangnya suaminya ini adalah seorang Client King. Nah, Client King ini adalah raja yang memerintah atas kekuasaan bangsa lain. Contohnya di sini adalah Prusatagus yang diberi kelonggaran oleh Roma untuk memerintah daerahnya sendiri. Namun dengan syarat daerahnya tersebut ya masih dalam kekuasaan bangsa Roma. Mirip-mirip sama daerah Wallachia Flatina yang diberi kelonggaran oleh Kesultanan Ottoman. Awalnya invasi Roma berawal dari Kaisar Claudius pada tahun 43 Masehi. Namun karena tahta Claudius diambil oleh Nero di tahun 54 Masehi, invasi atas Inggris kemudian otomatis jatuh ke tangan Nero. Pada saat bangsa Roma pertama kali datang menginvasi Inggris, banyak suku-suku dari daerah Celtic ini ditaklukkan. Namun pengecualian untuk suku Iceni. Dengan deal-dealan dan negosiasi yang baik, Roma akhirnya mengizinkan bangsa ini untuk mempertahankan daerahnya. Walaupun Iceni sendiri harus tetap membayar pajak kepada Roma. Dirujuk dari catatan Tacitus, permasalahan berawal saat Prusatagus meninggal dunia di tahun 60 Masehi. Kemudian Prusatagus ngewarisin semua kekuasaannya kepada Boudica dan kedua putrinya, dan cuma sedikit yang bisa diwariskan ke bangsa Roma. Daerah kekuasaan Prusatagus bisa dibilang gak luas-luas banget, karena memang mereka aslinya ya salah satu bangsa Inggris yang menyebar dan menetap di daerah Celtic. Namun Roma tetap aja gak puas dengan apa yang diwariskan oleh Prusatagus. Mendengar keputusan itu, Kaisar Nero menjadi marah pada bangsa Iceni dan memerintahkan mengambil secara paksa kekuasaan dari tangan istri dan kedua putri Prusatagus. Pasukan Roma pun kemudian datang menyerang daerah Iceni. Di sini penyerangan yang dilakukan pasukan Romawi sangatlah tidak manusiawi, karena meliputi pembantaian, perbudakan, penjarahan, dan pembakaran yang meratakan seluruh tanah Iceni. Dari catatan Tacitus juga dikatakan
bahwa Boudica saat itu disiksa dengan cara ditelanjangi, kemudian dicambuk di depan umum, dan kedua putrinya diperkosa. Sebagian rakyatnya ditangkap terus dijadiin budak, dan selebihnya dibantai. Harta-harta kerajaan mereka juga semuanya dirampas. Pokoknya keadaannya itu parah banget. Teach us some respect. The Roman assault on Boudica is the ultimate in devastation. Not only is it a physical assault on her body and the daughters' bodies, but it is also a psychological and religious assault on the entire culture of the Icena and the wider world of the ancient Britons. Dari penyerangan itu, cuma sedikit orang-orang dari Iceni yang selamat. Itu pun karena berhasil melarikan diri, termasuk Boudica dan kedua putrinya, yang berhasil bertahan walaupun dalam keadaan setengah mati. Peristiwa inilah yang kemudian menyulut amarah dan dendam Boudica terhadap bangsa Roma. Dia bersumpah akan membalaskan dendam sukunya dan mengambil hak tanahnya kembali. Setelah penyerangan tersebut, Boudica dan orang-orang Iceni yang tersisa pergi ke daerah penduduk Trinovantes, penduduk Inggris yang pertama kali membuat perjanjian dengan bangsa Roma. Namun ternyata semua itu sia-sia. Boudica langsung kaget saat melihat keadaan Trinovantes yang ternyata bernasib sama dengan sukunya. Keadaan Trinovantes bahkan jauh lebih buruk dari yang Boudica duga. Saat melihat kota utama daerah ini yang bernama Camulodunum, kalau sekarang namanya Colchester, sudah menjadi pusat pemerintahan baru Kekaisaran Roma. Penduduk Trinovantes bahkan dipaksa membuat patung Nero dengan ukuran yang sangat besar. Melihat itu, amarah Boudica pun semakin memuncak. Dia kemudian membawa penduduk Trinovantes yang tersisa bersamanya dan berinisiatif untuk memulai pemberontakan. Gak lama dari situ, Boudica akhirnya berhasil mengumpulkan dan meyakinkan rakyat Inggris dari berbagai suku untuk memberontak. Kemudian dia membentuk pasukan dari berbagai kalangan yang terdiri dari bangsa Iceni, penduduk Trinovantes, suku Cornoville, Durutiges, dan berbagai kalangan bangsa Inggris lainnya. Para sejarawan mengatakan pasukan yang berhasil dikumpulkan Boudica diperkirakan berjumlah 100.000 orang. Dengan tekad dan keberanian yang kuat, Boudica kemudian dipercaya untuk menjadi pemimpin mereka. Target pertama dari penyerangan Boudica adalah Camulodunum, yang menjadi pusat pemerintahan bangsa Roma sekaligus wilayah penduduk Trinovantes. Penyerangan ini juga gak cuma modal dendam mereka doang, tapi juga berdasarkan strategi yang matang. Beberapa hari sebelum penyerangan, Boudica mengirim beberapa anak buahnya ke Camulodunum untuk mencari informasi, dan anak buah Boudica mendapatkan informasi yang sangat menguntungkan penyerangan ini. Karena informasi yang mereka dapatkan bahwasannya Gaius Suetonius Paulinus yang merupakan panglima perang sekaligus gubernur kota tersebut sudah pergi untuk membantu pasukan Roma yang berperang dengan bangsa Druid di daerah Mona dengan membawa sebagian besar pasukan dari kota tersebut. Ya otomatis pasukan Roma yang tinggal di kota Camulodunum menjadi lemah. Momen inilah yang kemudian dimanfaatkan Boudica untuk membombardir Camulodunum. Dengan 100.000 pasukannya, Boudica pun menyerbu kota tersebut. Penyerangan Boudica tidak memberikan sedikit pun belas kasih pada bangsa Roma. Mereka membantai habis pasukan maupun orang-orang yang pro-Romawi. Gak ada satu orang pun dari pasukan Roma dibiarkan melarikan diri. Mereka dikumpulkan di tengah alun-alun kota, disiksa habis-habisan, dan kemudian pasukan Roma ini dibakar hidup-hidup. Gua sebenarnya susah untuk ngakuinnya, tapi bagian ini emang satisfying banget cuy. Great darkness has come. Threatens to consume us all. We must drive out these demons from our land. Setelah Camulodunum, Boudica langsung bergerak ke Londinium yang sekarang sudah menjadi London. Mereka menargetkan pusat perdagangan Roma di daerah Sungai Thames. Karena daerah ini lumayan cukup penting dan bangsa Roma yang merasa cukup kuat cuma menyiapkan 30.000 pasukannya untuk menjaga daerah itu. Ya bisa kalian tebak, dengan gampang Boudica langsung menduduki daerah Londinium dan membantai habis 30.000 pasukan Roma di daerah tersebut, sekaligus ngancurin jalur perdagangan bangsa Roma.
Nggak puas sudah menghanguskan 2 kota utama yang dikuasai Roma, Boudica kemudian bergerak lagi dan kali ini target mereka selanjutnya adalah Provinsi Catuvellauni. Meskipun daerah ini bukan milik Roma sepenuhnya, tapi daerah ini tuh sangat mengagungkan bangsa Roma, dan itu bisa terlihat dari bagaimana penduduk di daerah ini memuliakan segala hal yang berbau Romawi. Dan bagi Boudica semua itu adalah penghinaan. Mereka langsung berangkat ke daerah Catuvellauni dan langsung menuju ke kota Verulamium, sebuah kota modern di St. Albans di daerah Hertfordshire. Nah, Verulamium ini adalah kota pemukiman bangsa Roma terbesar di provinsi Catuvellauni dengan status munisipium. Status ini merupakan perlakuan istimewa para bangsawan Inggris yang diberi hak dan kewenangan yang setara dengan rakyat asli Roma. Tapi status ini cuma berlaku untuk bangsawan doang loh ya. Dan lagi-lagi nggak pakai lama Boudica dan pasukannya langsung meratakan kota Verulamium, membunuh orang-orang yang pro-Romawi dan membakar habis kota tersebut. Dan kali ini nggak kurang dari 70.000 pasukan Roma yang menjadi korban keganasan si ratu perang ini. Dan dari pemberontakannya yang terus mendominasi, pasukan Boudica pun bertambah setiap kali dia menyerang daerah-daerah yang dikuasai Roma. Kembali pada keadaan Gaius Suetonius Paulinus yang baru aja pulang dari Mona dan mendapati daerah kekuasaannya sudah menjadi abu. Dengan syoknya, Paulinus seakan tidak percaya dengan semua yang dia lihat. Ratusan mayat prajuritnya yang hangus terbakar, bangunan-bangunan penting yang mereka bangun dihancurkan, belum lagi patung kaisar mereka yang sangat mereka agungkan sudah hancur lebur gak berbentuk. Dan itu jelas ngebuat kerugian yang sangat besar bagi pihak Roma. Paulinus juga mendengar bahwa daerah lain juga sudah diratakan oleh pasukan pemberontak. Lebih syoknya lagi saat Paulinus tahu bahwa daerah kekuasaannya itu ditaklukkan oleh seorang pemimpin wanita. Semua itu membuatnya sangat malu dan merasa terhina, dan sempat berpikir untuk menarik seluruh pasukannya kembali ke Roma. Paulinus yang sedang kebingungan pun mencoba untuk tenang dan mencari tahu siapa Boudica, dan setelah tahu, Paulinus terkejut dengan jumlah pasukan pemberontak. Gak mau gegabah, Paulinus mencoba untuk melakukan mediasi dengan Boudica. Setelah beberapa hari, akhirnya Paulinus dan Boudica melakukan pertemuan di daerah sekitaran Veni di Stanford. Mereka merundingkan berbagai hal, namun mediasi ini sama sekali tidak menghasilkan apapun. Dan mereka berdua akhirnya memutuskan perang adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan semuanya. Paulinus dan Boudica memutuskan untuk berperang sampai titik darah penghabisan. Namun di pertempuran terakhir ini ternyata banyak banget permasalahan yang dialami Boudica dan pasukannya. Menurut sejarawan David Mattingly dalam bukunya yang berjudul An Imperial Position, Britain in the Roman Empire yang terbit di tahun 2006, pergerakan pemberontakan Boudica yang sangat cepat ngebuat para pasukannya ini nggak punya cukup waktu untuk melengkapi diri mereka dengan perlengkapan perang yang layak. Persenjataan yang mereka jarah dari daerah-daerah yang mereka serang pun sudah mulai rusak. Jumlah pasukan pemberontak yang terlalu banyak juga mengakibatkan kurangnya persenjataan yang bisa mereka gunakan. Jadi mau nggak mau sebagian dari pasukannya terpaksa menggunakan alat-alat pertanian sebagai senjata, kayak cangkul, kapak, tombak, dan golok berburu. Persediaan makanan dan stamina para pasukannya pun semakin menipis. Jadinya ngebuat pasukan Boudica bisa dibilang banyak, tapi lemah. Paulinus yang sadar dengan kesalahan-kesalahan tersebut kemudian memanfaatkannya dengan baik. Dia memilih daerah Watling Street di daerah West Midlands yang dikelilingi hutan lebat dengan akses jalan yang sempit sebagai area pertempurannya, sehingga membuat pasukan Boudica akan kesulitan melakukan penyergapan. Ditambah lagi Boudica melakukan kesalahan dengan menempatkan gerbong suplai di garis depan yang menghambat pasukannya sewaktu mereka harus mundur. Dikatakan pasukan Paulinus berjumlah 10.000 dan semuanya prajurit terlatih dan siap tempur. Sedangkan pasukan Boudica berjumlah 230.000 yang berisikan campuran dari berbagai golongan, mulai dari yang ngerti perang sampai yang nggak ngerti sama sekali. Pokoknya jumlahnya banyak aja. Sewaktu pertempuran terjadi, Cassius Dio mengatakan orang Inggris memang ahli dalam taktik gerilya, namun pasukan Romawi merupakan mesin pembunuh yang sangat terorganisir. Faktor-faktor kesalahan fatal yang terus dilakukan pasukan pemberontak akhirnya ngebuat mereka kalah total dengan pasukan Romawi.
Dikatakan Paulinus cuma kehilangan 400 prajurit, sedangkan Boudica kehilangan 80.000 prajurit. Dengan itu aja ya kita bisa paham, pertempuran itu langsung jadi pembantaian sepihak. Roma akhirnya menang telak atas pasukan pemberontak. Nah, kematian Boudica ada dua versi cerita. Menurut versi Cassius Dio, Boudica yang saat itu kalah memutuskan untuk bunuh diri dengan cara meminum racun, karena menurutnya lebih baik mati daripada jadi tahanan perang pasukan Roma. Lain lagi menurut Tacitus, Boudica yang kalah ternyata berhasil selamat dari pertempuran itu, dan selang beberapa waktu dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Bangsa Iceni dan Trinovenses kemudian harus menghadapi nasib tragis. Mereka dihancurkan total oleh bangsa Roma, dan kedua putrinya pun hilang dari catatan sejarah. Terlepas dari kekalahannya, semua pemberontakan yang dilakukan Boudica ternyata nggak sia-sia. Pemberontakannya justru banyak banget mempengaruhi dan membawa perubahan besar pada bangsa Inggris. Dirujuk dari buku Encyclopedia of World Biography volume 18 yang terbit di tahun 1999, dari apa yang Boudica lakukan, Kekaisaran Romawi kemudian merubah beberapa kebijakannya dan mengurangi beberapa tuntutan berat kepada Inggris, termasuk memberlakukan sistem pajak yang lebih adil. Dari Boudica juga penjajahan Romawi atas Inggris kemudian menjadi lebih manusiawi. Dari peristiwa itu, citra Boudica sebagai ratu perang Inggris pun terus menyebar dan bertahan cukup lama, dan pelan-pelan berubah menjadi simbol freedom atau kebebasan, sekaligus simbol kekuatan perempuan. Citra perjuangan Boudica juga pernah digunakan oleh Ratu Elizabeth I pada abad ke-16 sebagai justifikasi dan berperang dengan Kekaisaran Spanyol. Citra yang sama juga digunakan oleh Ratu Victoria di abad ke-19 dalam upaya untuk memperluas imperiumnya. Dan gak lama setelah kematian Ratu Victoria yang merupakan ratu terlama dalam sejarah Inggris, seorang seniman bernama Thomas Thornycroft kemudian membangun patung Boudica di Westminster Bridge atas perintah Pangeran Albert I yang memang sangat mengagumi sosok Boudica, sekaligus agar semua kalangan bangsa Inggris dapat mengenang sang ratu perang, dan patungnya pun masih berdiri kokoh sampai sekarang. Oke cuy, itulah dia tadi sejarah tentang Boudica si ratu perang Inggris dari suku Iceni. Gimana, sudah mulai bangkit rasa nasionalisme kalian? Ya walaupun akhirnya tragis ya, tapi penuh makna perjuangan, walaupun harus mengorbankan semuanya. Paling nggak tujuan Boudica sedikit terwujud lah untuk ngebebasin bangsanya dari penjajahan. So sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan nambah wawasan juga buat kita semua. Silahkan tulis pendapat kalian tentang Boudica ini di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini. Hope you enjoy and yeah, see you guys in the next video. Peace out.